Baik, selamat pagi. Eh, Nama lengkap saya Yudin Sumarlan, biasa dipanggil Arlan, Prodi Pendidikan Musik semester 4. Baik, pada kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan tentang teori belajar. Teori belajar, tema kita pada kesempatan ini yaitu teori belajar. Yang pertama, teori belajar ini pengertian dari teori belajar itu sendiri, yaitu definisi sebagai metode yang menggambarkan bagaimana seseorang melakukan proses belajar. Umumnya setelah belajar, seseorang cenderung melakukan perubahan dari ke arah yang lebih baik. Nah, itu pengertian dari teori belajar. Dari teori belajar itu sendiri mempunyai cabang 4 teori. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori ini adalah salah satu teori yang berpengaruh sekali. Yang pertama dari teori behavioristik ini, salah satunya pengertian dari teori behavioristik yang pertama itu perubahan perilaku yang dapat diukur dan diamati. Baik, saya akan menjelaskan sedikit dari pengertian ini. Di sini kesimpulan dari pengertian dari teori behavioristik ini itu perilaku yang dapat diukur, maksudnya yang dapat dinilai dari seseorang. Nah, yang kedua poin penting dari teori behavioristik. Yang pertama yaitu paham behaviorisme berkonsentrasi tingkah laku yang dapat diukur. Nah, ini terkaitannya dengan pengertiannya itu. Ya, dapat diukur. Dan yang kedua yaitu teori belajar behaviorisme menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati. Nah, di sini yang kedua ini, pikiran seseorang itu merupakan salah satu kunci pertama yang tidak dapat dinilai. Nah, di sini mungkin lebih terangnya bisa diketahui melalui tingkah laku dan keaktifan seseorang. Nah, yang ketiga, oleh karenanya teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam pikiran. Nah, behaviorisme ini, poin penting yang ketiga ini, dia lebih eratnya kepada pikiran seseorang, proses berpikir. Dan yang ketiga, tokoh pencetus teori behaviorisme. Yang pertama yaitu teori pengkondisian oleh Pavlov. Ini salah satu tokoh yang pencetus teori behaviorisme. Yang kedua, teori koneksionisme oleh Torninik. Ini yang kedua yang pencetus teori konversisme. Yang ketiga, teori pengkondisian oleh Skinner. Ini salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di setiap teori dari teori pembelajaran. Yang ketiga, teori pembiasaan asosiasi dekat oleh Guthries. Nah, yang terakhir yaitu teori konsep sosial oleh Bedlera. Nah, sekian saja, ini adalah salah satu poin-poin dari pengertian behaviorisme dan poin penting serta tokoh yang mencetuskan teori behaviorisme ini. Nah, yang kedua yaitu teori kognitivisme. Pengertian dari teori kognitivisme ini yaitu menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Di sini teori kognitivisme ini dia lebih mempererat pada suatu proses dalam pemikiran setiap manusia, akal pikiran manusia. Yang pertama pengertian, yang kedua poin penting dalam teori kognitivisme ini. Yang pertama, kognitivisme didasarkan pada proses pikiran di balik tingkah laku yang terjadi. Di sini di bagian poin penting yang pertama ini, proses pikiran di balik tingkah laku yang terjadi. Di sini kognitivisme lebih didasarkan berprioritas pada proses pikiran di balik tingkah laku setiap manusia yang terjadi. Yang kedua, perubahan tingkah laku di observasi dalam dan digunakan sebagai indikator untuk mengetahui apa yang terjadi di balik pikiran siswa. Di sini di poin yang kedua ini dia lebih erat kepada kegiatan
umumnya indikator pengetahuan apa yang terjadi di balik pikiran setiap siswa. Di sini sangat berperan dari semua ini sangat berperan penting dan faktor utamanya pada guru. Yang ketiga yaitu belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman, tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Ini sama halnya dia itu pikiran maksudnya sebuah akal, dia lebih bercermin berprioritas pada akal manusia, itu tidak bisa dipelajari, tidak bisa diamati oleh seseorang. Nah, guru pun juga tidak bisa, itu mungkin diri sendiri yang tahu. Jadi ini terkaitnya dengan akal manusia atau pikiran manusia sendiri itu sendiri. Yang ketiga, asumsi dasar dari teori kognitivisme. Di sini ada sedikit jelas, setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengalaman ini tertata bersamaan dalam struktur kognitif. Di sini dari kognitivisme itu sendiri, dia ini seseorang itu harus punya pengalaman baik dalam pengaruh lingkungan maupun dalam pengaruh ilmu sosial. Yang ketiga yaitu 7 teori yang terkenal dalam kognitivisme. Yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif Piaget. Ini salah satu teori yang sangat berpengaruh. Yang kedua teori prosesan informasi Gibbs. Yang ketiga teori Brunfer. Yang keempat teori bermakna masuk Ausunggal. Yang kelima teori Dines. Dan yang keenam teori belajar Van Hel. Yang ketujuh teori belajar Brunfer dan Van Egen. Baik, sekian saja dari teori kognitivisme. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Di sini saya akan menjelaskan cabang teori belajar pada teori kognitivisme. Yang pertama yaitu pengertian belajar merupakan salah satu bentuk manusia, salah satu bentuk kebutuhan manusia. Teori kognitivisme ini lebih menitik beratkan proses belajar daripada hasil belajar. Di sini yaitu dasar daripada teori kognitivisme. Yang pertama yang ada dua pengertian, yaitu didasarkan pada pernyataan bahwa kita semua membangun pengetahuan kita sendiri dari lingkungan untuk memperoleh pengalaman dan skema. Di sini maksudnya kita itu harus punya pengalaman itu dari lingkungan itu sendiri. Tidak diharuskan harus dalam lingkungan pendidikan, misalnya sekolah atau apa. Di sini dia lebih eratnya harus ada pengalaman dari lingkungan itu sendiri, pengalaman. Yang kedua, dalam proses pembelajaran, siswa yang mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pengajar. Dalam proses pembelajaran, siswa yang harus mendapatkan penekanan, mereka lah yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka, bukan untuk mengajar orang lain, untuk mengajar untuk orang lain. Di sini siswa itu sendiri dia tanpa harus maksudnya terpaku dengan orang lain. Di sini siswa harus berpikir sesuai dengan pendapat itu sendiri. Yang ketiga yaitu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran kognitivisme. Yang pertama yaitu mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks relevan. Di sini guru sangat penting. Di sini guru sangat penting. Dia yang pertama itu mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam konteks relevan. Di sini guru harus memberikan yang nyata, bukan hanya halusinasi atau opini, bukan. Dia ini harus betul-betul memberikan sesuai bukti pada suatu bentuk pengertian. Contoh itu dia harus melibatkan dengan dia punya diri, harus fakta
tanpa ada rekayasa. Yang kedua yaitu mengutamakan proses. Di sini guru juga dia itu lebih penting juga pada proses. Proses itu sangat penting. Karena apa? Karena proses itu akan menghasilkan hasil yang memuaskan dan lebih mudah siswa atau orang lain, guru itu sendiri mengerti dengan topik yang akan dijelas atau dipelajari. Yang ketiga, menanamkan pembelajaran dalam konteks pengalaman sosial. Nah, di sini pembelajaran dan konteks pengalaman dalam konteks menanamkan pembelajaran. Nah, di sini pembelajaran dan konteks pengalaman itu, pengalaman sosial itu harus ditanami di lingkungan pendidikan, dan terutama guru itu memperjelas kepada siswanya bahwa sosial dan pembelajaran itu, konteks pengalaman dan pembelajaran itu harus ditanamkan di setiap siswa. Itu terkaitnya dari proses tadi. Proses itu sangat penting. Jadi yang keempat yaitu pembelajaran merupakan dalam upaya mengkonstruksi pengalaman. Nah, di sini pembelajaran juga diukur dalam upaya mengkonsentrasikan pengalaman. Nah, di sini pengalaman siswa harus mungkin mengulas kembali pengalaman guru itu, memaparkan itu untuk maksudnya menanyakan ke setiap siswa itu pengalaman apa. Di sini akan mempercepat siswa untuk mengerti dengan sebuah teori-teori apa. Yang ketiga yaitu tokoh dalam teori pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama yaitu konsep belajar konstruktivisme Jean Dreget. Yang kedua konsep belajar konstruktivisme Yegorski. Nah, sekian. Ini bukan salah satu, ini adalah tokoh-tokoh yang mencetuskan teori konstruktivisme. Yang keempat yaitu teori humanistik. Kita jelas pengertian dari teori humanistik. Yang pertama yaitu teori humanistik yaitu memandang bahwa belajar adalah usaha untuk memanusiakan manusia, usaha untuk memanusiakan manusia. Jadi humanistik ini yaitu teori yang bersifat terpaku dan ingin memanusiakan manusia. Bukan manusia ini memang sudah manusia, tapi memanusiakan itu melebihi kelebihan di bidang apa saja, yaitu perlunya pendidikan dan teori pembelajaran ini. Yang kedua, proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Di sini juga humanistik ini sangat eratnya pada setiap orang itu, yaitu lingkungan dan dirinya sendiri. Dia di sini siswa atau semua orang itu dia kembali ke dirinya sendiri. Kalau dia hidup dalam sebuah lingkungan itu bagaimana, dan dia harus sadar diri juga apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipelajari. Maka pentingnya itu adalah teori pembelajaran. Yang ketiga, teori belajar pada aliran humanisme berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang perilaku, bukan dari sudut pandang pengamatan. Di sini lebih eratnya, maksudnya di sini juga humanistik ini sangat maksudnya sangat berperan penting lah dalam perilaku. Dia di sini tidak maksudnya tidak pentingnya itu bahwa pengamatan, tidak. Dia itu perilaku seseorang, itu perilaku maksudnya bagaimana cara siswa melakukan itu, bukan hanya untuk mengamati, bukan. Tapi di sini sangat terkait dengan proses tadi. Nah, yang ketiga, lebih jelasnya lagi, pikiran humanistik mendesak agar di dalam mengajar guru harus memperhatikan minat, kebutuhan, akal lebih jauh lagi, dapat menciptakan lingkungan kelas yang sehat secara sosial dan emosional yang ditandai dengan adanya penerimaan dan rasa saling
menghargai. Di sini guru dan siswa itu, guru itu harus menciptakan suatu lingkungan dalam kelas itu yang bisa maksudnya yang bisa menghargai lah, agar siswa bisa menyadari, bisa menghargai guru. Guru juga di sini dia harus mengajar yang sewajarnya, tidak boleh maksudnya mengeluarkan kata-kata kasar, agar siswa juga dapat mengerti dan guru menghargai gurunya. Aliran yang terdapat dalam teori humanisme, yang pertama teori dari Arthur Combs, yang kedua teori dari Maslow. Maslow ini salah satu pencetus tokoh-tokoh yang berpengaruh penting dalam teori belajar. Yang ketiga yaitu teori dari Carl Rogers. Baik, sekian saja penjelasan dari saya tentang teori belajar. Jadi di sini saya sebagai media itu melakukan, maksudnya buat dalam bentuk mind mapping. Mengapa pentingnya mind mapping ini? Agar kita lebih cepat, lebih mudah untuk memahami segala sesuatu yang kita pelajari. Nanti sekian saja. Terima kasih untuk teman saya yang sudah rela untuk memegang kameranya. Terima kasih. Sekian saja dari saya. Selamat pagi. Tuhan memberkati.